Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, ya, sehat dan masih tetap semangat, ya. Jadi untuk kesempatan ini Ibu akan berikan kuliah terkait dengan politik dan administrasi agraria. Ya, untuk pertemuan pertama, Ibu akan menjelaskan terkait dengan pengertian, ya, pengertian ruang lingkup, sumber hukum, serta asas-asas politik administrasi agraria. Ya, langsung aja Ibu mulai, ya, terkait dengan pengertian politik secara umum. Ya. Politik secara umum adalah sebuah tahapan untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan di dalam masyarakat yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat, ya, atau tindakan, ya, tindakan dari suatu kelompok atau individu, ya, mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara. Ya. Pengertian politik jika ditinjau dari kepentingan penggunaannya itu ada dua, ya, ada dua, yaitu pengertian politik dalam arti kepentingan umum dan politik dalam arti kebijakan. Ya, politik dalam arti kepentingan umum berarti segala usaha dengan kepentingan umum, baik itu yang ada di bawah kekuasaan negara maupun pada daerah. Sedangkan pengertian politik secara singkat atau sederhana adalah teori, metode, atau teknik dalam mempengaruhi orang sipil atau individu. Ya. Politik merupakan tingkatan suatu kelompok atau individu yang membicarakan mengenai hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat atau negara. Ya. Itu adalah pengertian politik secara umum, ya. Untuk pengertian politik yang lain, ya, menurut para sarjana, para ilmuwan, ya, nanti bisa dilihat sendiri di Google, ya. Sekarang Ibu lanjutkan ke pengertian administrasi agraria, ya. Pengertian administrasi agraria atau administrasi pertanahan, ya, itu merupakan bagian dari administrasi negara yang bertujuan untuk memberikan pelayanan, ya, pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan. Ya. Penyelenggara administrasi pertanahan itu adalah petugas Badan Pertanahan Nasional, ya. Jadi BPN melihat wilayah kita, ya. Kalau wilayah kita di kota, ya, BPN kota. Kalau wilayah kita di kabupaten adalah BPN kabupaten. Ya. Menurut Murad, ya, pengertian administrasi pertanahan adalah suatu usaha dari kegiatan suatu organisasi dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan-kebijakan pemerintah, ya, di bidang pertanahan, ya, dengan menggerakkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Kebijakan pokok pertanahan dan sekaligus arah pembangunan di bidang pertanahan adalah sukses pemecahan masalah pertanahan. Ya. Berdasarkan arah kebijakan tersebut,
ditetapkan sasaran pelaksanaan tugas, ya, yaitu terwujudnya catur tertib pertanahan, ya, yang berdasarkan keputusan Presiden nomor 7 tahun 1979, ya, tentang catur pertanahan, ya, tentang catur tertib pertanahan, ya. Catur tertib pertanahan itu apa aja, ya? Yang pertama adalah tertib hukum pertanahan, ya. Di sini, ya, dalam tertib hukum pertanahan, bahwa setiap bidang tanah, penguasaan, pemilikan, dan penggunaannya baik oleh pribadi maupun badan hukum mempunyai hubungan hukum yang menurut peraturan, ya, mempunyai hubungan hukum yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya. Hubungan hukum yang sah itu apa? Yaitu dengan ditunjukkannya surat tanda hak milik, ya, hak milik atas tanah atau bukti kepemilikan tanah yang sah, ya, yang disebut dengan sertifikat tanah, ya. Yang kedua adalah tertib administrasi pertanahan, ya, bahwa data-data setiap bidang tanah tercatat dan diketahui dengan mudah, ya, baik mengenai riwayat kepemilikan, subjek haknya, keadaan fisik, serta ketertiban prosedur dalam setiap urusan yang bersangkutan. Yang ketiga adalah teknik penggunaan pertanahan, ya, bahwa setiap bidang tanah diusahakan untuk dipergunakan sesuai dengan kemampuannya dan keperuntukannya, ya, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat banyak, ya. Yang keempat adalah tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, ya. Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup dimaksudkan bahwa setiap penguasaan dan penggunaan atas tanah telah memperhatikan dan melakukan usaha-usaha untuk menunjang terwujudnya kelestarian hidup, ya. Sistem administrasi pertanahan di dalam rancangan undang-undang pertanahan yaitu adanya sistem informasi pertanahan yang terintegrasi, diharapkan akan memudahkan mengambil keputusan, membuat kebijakan pelaku usaha, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya, ya, dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal. Ya, sistem pendaftaran tanah itu bersifat positif, ya, yang memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah karena tidak dapat dibatalkan, ya. Untuk menuju sistem perlu modernisasi pengelolaan, ya, dan pelayanan pendaftaran tanah menuju era digital, ya, serta penyimpanan lembaga penjamin, ya, atau asuransi, ya. Itu adalah pengertian pendaftaran tanah, administrasi agraria, ya, serta tadi politik, ya. Ibu lanjutkan ke ruang lingkup, ya, ruang lingkup administrasi agraria, ya. Ruang lingkup politik dan administrasi agraria itu meliputi hukum politik, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum agraria, hukum perdata, hukum perdata barat, hukum Islam, hukum adat,
hukum lingkungan hidup, hukum kehutanan, hukum antar golongan, hukum ekonomi. Ya, jadi ruang lingkup dari politik dan administrasi hukum agraria itu adalah hukum-hukum yang Ibu sebutkan tadi. Ya. Asas hukum agraria yang pertama ya adalah asas nasionalisme. Ya. Asas nasionalisme itu menyatakan hanya warga negara Indonesia saja yang mempunyai hak milik atas tanah dan hubungan antara bumi dan ruang angkasa tanpa membedakan laki-laki atau perempuan, baik itu warga negara asli maupun keturunan. Ya. Yang kedua adalah asas dikuasai oleh negara. Asas dikuasai oleh negara menyatakan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Ya. Yang ketiga adalah asas hukum adat. Ya. Asas hukum adat yang disolider menyatakan bahwa hukum adat yang sudah bersih dari segi negatif dapat digunakan sebagai hukum agraria. Ya. Yang keempat adalah asas fungsi sosial. Ya. Bahwa penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan, ya, dan keagamaan, dan juga hak-hak lain serta kepentingan umum. Ya. Yang kelima adalah asas kebangsaan atau demokrasi, yaitu bahwa setiap warga negara mempunyai hak milik tanah. Ya. Yang keenam adalah asas non-diskriminasi atau tanpa pembedaan. Asas non-diskriminasi merupakan asas yang mendasari hukum agraria. Ya. Yang ketujuh adalah asas gotong royong, bahwa segala sesuatu, segala usaha yang bersama berdasarkan kepentingan bersama dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional dalam bentuk gotong royong. Ya. Yang kedelapan adalah asas unifikasi. Ya. Menurut asas unifikasi hukum agraria disatukan menjadi satu undang-undang yang berlaku bagi seluruh warga Indonesia. Ya. Yang kesembilan adalah asas pemisahan horizontal. Ya. Asas pemisahan horizontal menyatakan adanya pemisahan hak kepemilikan antara pemilik tanah dengan benda dan bangunan yang ada di atasnya. Ya, itu adalah asas hukum agraria. Ya. Sedangkan sumber hukum agraria itu ada dua. Yang pertama adalah sumber hukum agraria tertulis, dan yang kedua adalah sumber hukum agraria tidak tertulis. Ya. Yang termasuk dalam sumber hukum agraria tertulis yaitu 1 atau A adalah Undang-Undang Dasar 45, ya, terutama dalam pasal 33 ayat 3, ya. Yang B, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, ya, atau disebut dengan UUPA. Ya. Yang C adalah peraturan-peraturan pelaksanaan UUPA. Ya. Yang D adalah peraturan-peraturan bukan pelaksanaan UUPA yang dikeluarkan sesudah tanggal 24 September 1960. Ya. Yang ke E adalah peraturan-peraturan lama yang untuk sementara masih berlaku sesuai dengan ketentuan pasal-pasal peralihan. Ya. Itu adalah sumber hukum agraria tertulis. Ya. Sedangkan sumber hukum agraria tidak tertulis yaitu yang pertama, ya, yang A, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Ya. Yang kedua, berdasarkan atas persatuan bangsa. Yang ketiga, berdasarkan asas
atas sosialisme Indonesia. Yang keempat, ya, berdasarkan peraturan-peraturan yang tercantum di dalam UU PA dan peraturan perundang-undangan yang lain. Ya. Yang kelima, yaitu mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agraria. Ya. Jadi itu yang bisa Ibu jelaskan dalam pertemuan pertama ini, ya, terkait dengan pengertian asas-asas, sumber hukum, dan di ruang lingkup. Ya, kalau ada penjelasan Ibu yang belum paham, bisa ditanyakan nanti lewat WA grup bisa, atau langsung japri Ibu juga bisa. Silakan saja. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.